Pak Umis kucing baru aja dikuburin ya. Dan di tahun 2025 ini ya, Januari. Tadinya sebelumnya saya nguburinnya selalu di TPU Cijantung ya. Itu ngasih buat yang bapak yang gali kubur itu biasanya kalau di TPU Cijantung itu 50.000. Cuma kan itu waktu itu masih berdua sama Bu Iis, atau kalau saya lagi nggak punya uang kan saya bisa pinjam duitnya dia gitu kan. Tapi berhubung kita sudah tidak berteman lagi ya, karena adalah yang ketidakcocokan gitu ya, maksudnya ada yang saya sama-sama udah nggak suka gitu, saling apa ya, pertemanannya kurang bagus kalau menurut saya gitu kan, karena ngejelek-jelekin diri saya gitu di belakang saya, dan itu nyampe ke sayanya. Tapi saya berusaha untuk negornya itu sopan lah gitu. Kalau Bu Is itu saya bilang, ibu itu tidak perlu saya gitu, saya bilang gitu. Jadi gak usah, saya dibilang pembohong lah. Ya udah, kalau emang ibu merasa saya tukang bohong sama ibu, harusnya ibu jangan temani saya gitu, nggak usah ditemenin. Kalau orang tukang bohong mah nggak usah gitu loh. Saya juga ya ampun, ngapain gue bohong gitu kan, apa untungnya gitu kan. Dah. Dan hari ini kan Pak Umis kemarin kan meninggal tuh ya, Pak Umis Ucing. Jadi dia tuh sebelumnya sih, biasanya sih kalau kucing tuh kalau mencret emang saya kasih obat gitu ya. Tapi ini kucing rada aneh. Di 2 minggu terakhir ini nih ada 3 nih yang susah makan ya, Pak Umis, si Cipin sama si Capin gitu. Tapi ini Pak Umis duluan nih. Sebenarnya kemarin dia, saya lihat sih masih bisa berjalan gitu kan. Ada di luar pun dia sempat keluar. Saya masukin dulu ke dalam rumah ke teras, tapi dia keluar lagi, masuk ke got. Sore maghrib saya habis pulang dari Embung Pekayon ya, waduk ya. Kalau sekarang saya rutin ke waduk Embung Pekayon berduaan sama Luisa, karena stres ya kalau di rumah itu selalu berantem sama Kevin, karena Kevin tuh suka nyuruh-nyuruh kita berdua gitu. Jadi menghindarin Kevin, menghindarin stres di sana gitu kan, ngelihat banyak orang, keramaian, ngelihat air, terus ada alat alat olahraga seadanya, itu udah lumayan ya, cuma cukup bayar 2.000 perak buat parkiran gitu. Kemarin itu maghrib saya udah lihat gitu kan, saya senterin di got, barangkali ada Pak Umis, cuma saya nggak kelihatan gitu kan. Mohon maaf, saya mata saya minusnya tinggi, jadi kalau jarak tertentu saya udah nggak kelihatan. Cuma kemarin ya mungkin saya nggak serius banget kali nyarinya ya, yang nggak ada gitu kan, nggak ngelihat dia gitu kan. Ya udah, kalau nggak kelihatan ya udah gitu kan, nggak tahu di mana gitu. Cuma pas mau udah agak maleman, itu ada orang lewat naik motor, bapak-bapak, syukur teriak dia ya, oh kucing katanya, ini kenapa nih kucing nih, ketabrak atau apa katanya. Saya keluar nih, untung saya ada di rumah dan saya dengar gitu. Ternyata Pak Umis udah tergeletak. Saya bawalah pulang ke rumah, dia masih bisa berdiri, tapi kondisi basah, kayaknya habis disiram sama rumah ujung nomor 39 ya. Di sini kan banyak yang cat hackers nggak suka, mau non muslim apapun muslim juga nggak suka, apalagi yang punya mobil, karena kan dia yang nggak tahu ya, masa iya dia naik mobilnya gitu ya. Itu yang mungkin dikhawatirin, diusir sejauh-jauhnya ya. Kasihan lah Pak Umis. Dah, saya kasih minum, saya suapin makan, karena kan emang susah makan ya. Saya kasihnya wet food kristal gitu ya, cuma malahan mati gitu, kejang-kejang, geter-geter gitu kakinya. Udahlah, mati lah, mungkin lebih baik. Ya dia meninggal lah tuh. Ya baru dikuburin sekarang nih, karena nungguin duit anak-anak. Sempat stres juga ya kalau di TPU Cijantung, mohon maaf, bukannya apa-apa, saya sendirian. Di TPU Cijantung saya biasanya ngeluarin duit tuh 50.000. Kalau ngasihnya kurang saya nggak enak, nggak sungkan, karena sudah biasanya 50.000. Terus pagi tadi udah pusing nih,
setelah sholat lagi rajin ya, maksudnya duha gitu kan, sholat hajat, mintalah sama Allah gitu, mudah-mudahan diberi kelancaran urus segala urusan, kelancaran mau menguburkan Pak Umis Kucing gitu. Ya udah, saya ke TPU Kalisari, ke kantornya, Pak maaf mau nguburin kucing 20.000 boleh nggak? Terus kata bapaknya, emang biasanya dimintain Bu, katanya gitu. Ya nggak juga sih, saya bilang gitu. Mana kucingnya? Di rumah. Ya udah bawa aja ke sini. Ya udah, alhamdulillah saya ambil tuh Pak Umis. Terus Pak ini kucingnya udah ada ya udah 3 kali nyoba. Yang satu dekat di samping kantor cuma banyak batu, terus di belakang kantor TPU Kalisari banyak sampah juga sama batu. Akhirnya didatengin bapak-bapak yang biasa dipanggil Pak D di situ juga ya, yang biasa gali kubur juga di situ. Nah, di sini aja katanya, yang biasa nih tempat grup kucing. Wah, dalam hati grup kucing ya, berarti kan enaknya perkumpulannya kucing-kucing gitu kan ya. Alhamdulillah, sampai mau nangis loh saya gitu kan. Sholat hajat bener ya dikabulin, kok yang kayak gini-gini ya Allah kok kenapa dikabulin bener gitu ya. Emang ada urusannya sama kucing kali ya, jadi cepet dikabulin gitu kan. Kalau urusan pribadi belum dikabulin sama Allah gitu ya, karena ini kan urusannya sama kucing jadi cepet dikabulin. Yang ya udah gitu aja. Jadi Pak saya ngasih 20.000 ya, ya semoga berkah, saya bilang gitu kan, lumayan buat ngopi. Ya katanya gitu. Ya udah, ya mudah-mudahan ya nggak terlalu gimana ya, karena kan Pak Umis itu kan lumayan gede ya badannya. Saya kalau numpang nguburin diem-diem di samping kontrakan tuh nggak enak juga ya, karena kan kucing yang emang saya udah pelihara, kecuali kalau kucing itu yang baru saya pelihara seminggu 2 minggu gitu, yang baru saya rescue yang dekat samping-samping ini kan, daripada dia ketabrak atau diinjekin orang, ditendangin orang, diapain gitu kan, mendingan udah di sini aja. Cuma begini ya guys, ngilu juga gitu kan, ngerescue kucing, kita nggak tahu dia kan main ya, dia berak sembarangan, kita nggak tahu entah dia diracun gitu kan, di animal abuse-nya dianiaya orang, kita kan nggak tahu. Sakit gitu loh, rasanya sedih gitu, rasanya sedih banget. Jadi saya udah niat kalaupun kucing saya habis gitu kan, matinya bukan sebab alami, sebab yang tidak alami gitu ya. Saya nggak mau lagi ngerescue kucing, maksudnya tetap saya sediain makan sama air bersih di teras rumah, diketawain wisata. Nggak apa-apa deh, daripada mami nangis saya jelek banget ya, udah jelek makin jelek gitu ya. Bawaannya sedih gitu. Tetap saya sediain makan minum, tapi nggak saya jinak-jinakin lah gitu. Saya udah berniatnya begitu. Kalau kucing saya habis ya, bukan baik itu sebab alami ataupun sebab tidak alami, saya niatnya begitu. Nggak mau saya jinak-jinakin, jadi tetap saya kasih makan dry food sama air bersih yang saya rutin ganti tiap hari di teras rumah. Biarin itu kucing yang udah tahu ada makanan di tempat saya, silakan gitu. Nggak kuat rasanya ya ngeliat tuh kucing, kecuali kalau Allah ngasih kemudahan gitu ya. Kemudahan saya juga nggak mau miara kucing banyak-banyak. Kalau sekitar 10 ya, kalau Allah ngizinin gitu kan, sekitar 10 ekor kucing-kucing kampung ya mau saya ngerescue-nya gitu kan, kalau punya rumah sendiri ya. Tapi kan ini karena kita ngontrak, ini juga udah nggak tahu diri ya, syukur nggak diusir sama yang punya rumah gitu. Nah itu aja cerita saya hari ini ya. Makasih buat yang nonton video saya. Maaf nih lagi baperan karena suasananya suasana kehilangan Pak Umis, suka bangunin, suka nyunyuk ya.